Saudaraku, mari kita bersama-sama menulis sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar ini. Setiap sholawat yang kita panjatkan adalah bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Semoga dengan istiqomah kita mengirimkan sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita, melancarkan rizki yang kita harapkan, serta memberikan berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Di sebuah desa yang terletak di kaki Gunung Lawu, sebuah tempat yang tenang dan penuh dengan pemandangan alam yang menakjubkan, hiduplah seorang wanita muda bernama Larasati. Ia adalah seorang janda muda yang kecantikannya sudah dikenal luas di seluruh desa. Namun, kecantikan itu tidak serta-merta membawanya pada kebahagiaan yang dia harapkan. Sejak ditinggal suaminya yang meninggal dunia akibat sebuah penyakit misterius, Larasati menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Pernikahannya yang singkat dengan sang suami, seorang pria tampan yang penuh kasih sayang, berakhir tragis saat sang suami jatuh sakit dan meninggal dalam usia yang sangat muda. Tanpa anak, tanpa keluarga, Larasati menjadi wanita muda yang hidup sendiri. Setelah kematian suaminya, banyak orang yang datang menghiburnya, menawarkan simpati dan cinta, tetapi hatinya telah terkunci rapat-rapat. Ia tidak percaya pada cinta lagi. Dengan berlalunya waktu, Larasati memutuskan untuk hidup lebih sederhana. Ia pindah ke sebuah rumah kecil di kaki Gunung Lawu, sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Di tempat inilah ia mulai merenung dan mencari tujuan hidup yang lebih dalam. Ia memilih untuk menggali ilmu pengobatan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dengan tekun, ia mempelajari berbagai macam ramuan dari tanaman yang tumbuh di sekitar Gunung Lawu. Gunung Lawu, dengan kekayaan flora dan fauna yang melimpah, adalah tempat yang sempurna untuk Larasati menggali ilmu herbal. Setiap hari, ia mendaki gunung, berkelana ke hutan-hutan lebat untuk mencari bahan-bahan alami yang bisa dijadikan obat. Tanaman obat seperti akar ginseng, daun sambiloto, dan rempah-rempah lainnya ia kenali dengan baik. Ia mulai mengolah ramuan-ramuan tersebut dengan hati-hati, mencoba berbagai kombinasi untuk menciptakan obat yang benar-benar dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Pada suatu malam, saat Larasati sedang mencari tanaman di hutan, ia mendapati sebuah tanaman asing yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tanaman itu memiliki bunga berwarna ungu yang begitu memikat. Larasati merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tanaman itu, dan ia memutuskan untuk membawanya pulang. Tanaman itu tumbuh dengan liar di sebuah lereng yang curam di Gunung Lawu, jauh dari pandangan banyak orang. Larasati segera mulai meneliti tanaman tersebut, memeriksa bagian-bagian daunnya, dan mencoba berbagai cara untuk mengolahnya. Dengan penuh kesabaran, ia meramu tanaman itu bersama dengan berbagai bahan herbal lainnya. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya Larasati berhasil menciptakan sebuah ramuan yang sangat kuat. Ramuan itu tidak hanya memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh, tetapi juga dapat membantu meningkatkan vitalitas pria. Ramuan ini bisa mengembalikan kekuatan pria yang merasa lemah, dan juga memperbaiki kondisi fisik mereka yang mengalami masalah syahwat. Namun, meskipun ramuan itu sangat ampuh, Larasati tidak begitu yakin apakah ini akan diterima oleh masyarakat. Selama ini, pengobatan tradisional yang ia pelajari lebih banyak berkutat pada penyakit fisik umum. Tetapi, kali ini ia merasa bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa membantu banyak pria yang menderita rasa malu dan rendah diri karena masalah yang sangat pribadi. Pada suatu sore yang sejuk, saat matahari mulai tenggelam di balik gunung, Larasati duduk di beranda rumah kecilnya yang sederhana. Angin Gunung Lawu bertiup dengan lembut, membawa aroma segar dari pepohonan. Ia menatap langit, bertanya-tanya dalam hatinya, apakah aku siap untuk menjalani kehidupan baru ini? Apa yang akan terjadi jika obat ini benar-benar bekerja? Namun, dalam hatinya, Larasati merasa yakin bahwa ini adalah jalannya. Tidak lama setelah itu, kabar tentang ramuan ajaib Larasati mulai menyebar. Salah seorang pria yang merasa tertolong setelah mengonsumsi ramuan itu pergi ke kota dan bercerita tentang keajaiban yang ia rasakan. Ia merasakan peningkatan kekuatan fisik dan percaya diri yang luar biasa. Beberapa pria lainnya yang mendengar cerita itu mulai datang ke kaki Gunung Lawu,
berbondong-bondong menuju rumah Larasati, berharap bisa mendapatkan ramuan yang sama. Hari pertama mereka datang, Larasati hanya mampu mengobati beberapa orang saja, karena ia masih belajar mengelola setiap ramuan dengan baik. Namun, semakin banyak orang yang datang, semakin besar pula tantangan yang harus ia hadapi. Mereka datang dengan berbagai alasan. Ada yang merasa malu untuk berbicara, ada pula yang tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan masalah pribadi mereka. Tetapi Larasati selalu menerima mereka dengan senyum yang penuh pengertian. Setiap kali seorang pria merasa lebih baik setelah meminum ramuan yang ia buat, mereka akan menyebarkan kabar baik itu kepada teman-teman dan keluarga mereka. Dengan cepat, rumah Larasati di kaki Gunung Lawu menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Mereka datang dari berbagai penjuru desa, kota, bahkan beberapa di antaranya rela berjalan berhari-hari untuk sampai ke rumah Larasati. Beberapa pria yang sudah tidak berharap banyak dengan hidup mereka kembali menemukan harapan baru setelah meminum ramuan itu. Namun, dengan semakin banyaknya pasien, semakin besar pula tekanan yang dirasakan oleh Larasati. Ia harus bekerja lebih keras, menggiling bahan-bahan herbal, meramu ramuan, dan melayani setiap pasien dengan penuh perhatian. Walaupun di luar banyak orang yang datang, Larasati merasa semakin kesepian. Setiap malam ia duduk sendirian di rumah kecilnya, bertanya-tanya apakah kehidupannya akan selalu seperti ini, penuh dengan orang yang datang dan pergi, tanpa ada satupun yang benar-benar tinggal. Pada suatu malam yang sangat dingin, ketika angin Gunung Lawu bertiup kencang, Larasati duduk di depan api unggun di dalam rumahnya. Di tengah keramaian yang semakin meningkat, ia merasakan sebuah kesendirian yang dalam. Semua orang datang dengan harapan, tetapi ia sendiri merasa kosong. Aku hanya ingin membantu mereka, tetapi aku merasa aku semakin jauh dari apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku, pikirnya. Namun, meskipun hati Larasati terombang-ambing, ia tidak bisa berhenti. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Banyak pria yang merasa terbuang dan terhina, namun kini mereka bisa kembali berdiri tegak, percaya diri, dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik. Itulah yang membuat Larasati merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Setiap malam, Larasati meracik ramuan dengan penuh dedikasi, mengetahui bahwa orang-orang di luar sana sedang menantikan keajaiban yang ia ciptakan. Tetapi, meskipun banyak orang yang datang, Larasati merasa ada sesuatu yang hilang. Ia merasa bahwa pengobatan ini adalah jalan hidupnya, tetapi hatinya tetap kosong. Larasati tahu bahwa takdir hidupnya telah dipilih untuk menjadi seorang penyembuh. Namun, di dalam hatinya, ia tetap merindukan sesuatu yang lebih, sebuah hidup yang penuh kebahagiaan dan cinta, meskipun ia enggan mengakui itu pada dirinya sendiri. Akankah ia menemukan kembali cinta sejati? Atau akankah ia selamanya terperangkap dalam kehidupan yang dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk mencari kesembuhan? Minggu demi minggu berlalu, dan rumah Larasati yang sederhana kini tak pernah sepi. Orang-orang dari berbagai desa, kota, bahkan beberapa di antaranya datang dari jauh sekali untuk mendapatkan ramuan yang ia ciptakan. Mereka datang dengan harapan yang sama, menemukan kembali kekuatan yang telah lama hilang, atau mengatasi masalah pribadi yang mereka rasa memalukan untuk dibicarakan. Larasati tidak pernah memilih siapa yang datang kepadanya. Ia menyambut setiap pria dengan senyuman tulus, siap memberikan obat dan pengobatan dengan sepenuh hati. Namun, di balik ketulusan itu, Larasati merasakan sebuah tekanan yang semakin besar. Setiap hari ia mengolah bahan-bahan herbal, menggiling akar-akaran, meramu ramuan dengan ketelitian yang luar biasa. Meskipun ia mendapatkan banyak penghargaan atas bantuannya, ia juga mulai merasa bahwa kehidupannya kini hanya berputar di sekitar orang lain. Keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih sederhana, lebih intim, semakin jauh dari jangkauannya. Tapi pada malam hari, setelah antrian yang panjang selesai, Larasati duduk sendiri di depan api unggun, menatap nyala api yang berkobar. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa begitu hampa. Apakah ini semua yang aku inginkan? Menjadi seorang penyembuh tanpa ada yang mengerti perjuanganku, gumamnya dalam hati. Meskipun ia tahu bahwa pengobatan yang ia berikan telah membantu banyak orang,
Kadang-kadang Larasati merasa bahwa ia sedang mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi kebahagiaan orang lain. Pagi itu, seperti biasanya, pria-pria dari desa sekitar mulai berdatangan, berbaris di depan rumah Larasati. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya hanya merasa sedikit lemah, sementara yang lain datang dengan masalah yang lebih serius. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya bernama Wijaya, datang dengan wajah cemas dan cemas. Ia adalah seorang pedagang kaya dari kota besar yang datang setelah mendengar kabar tentang ramuan Larasati. Wijaya terlihat bingung dan malu saat ia pertama kali memasuki rumah Larasati. Ia tahu bahwa masalah yang ia hadapi adalah sesuatu yang memalukan. Larasati, yang bisa melihat kegelisahan di mata Wijaya, berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Pak Wijaya. Anda bukan satu-satunya yang datang dengan masalah ini. Di sini, kita berbicara tentang pengobatan dan kesehatan tubuh. Tidak ada yang perlu merasa malu." Wijaya duduk di kursi kayu yang terletak di dekat perapian, dan Larasati mulai mempersiapkan ramuan untuknya. "Obat ini tidak hanya akan membantu Anda secara fisik," kata Larasati dengan serius. "Ini juga akan membantu Anda secara mental." Banyak pria yang datang ke sini merasa malu, tapi setelah mereka minum ramuan ini, mereka merasakan kepercayaan diri yang luar biasa. "Apakah Anda yakin ini akan berhasil?" tanya Wijaya, masih skeptis. Larasati hanya tersenyum. "Saya tidak bisa menjamin apapun. Tetapi saya percaya bahwa jika Anda berusaha untuk sembuh dan kembali kuat, maka Anda akan melihat perubahan itu. Ini bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang bagaimana kita melihat diri kita sendiri." Setelah beberapa minggu, Wijaya kembali datang ke rumah Larasati. Wajahnya yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi lebih cerah. "Larasati," katanya dengan suara penuh rasa syukur, "saya merasa seperti saya hidup kembali. Ramuan itu benar-benar membantu saya. Tidak hanya kekuatan fisik saya yang kembali, tetapi saya juga merasa lebih tenang dan percaya diri. Saya merasa seperti saya mendapatkan kembali diri saya yang hilang." Larasati merasa senang mendengar perubahan yang terjadi pada Wijaya. Namun, meskipun ia sering mendengar cerita seperti ini, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kecilnya. Banyak pria yang datang dan merasa lebih baik, tetapi ia selalu merasa kosong setelah mereka pergi. Ia tidak tahu apakah itu karena ia merasa terikat pada tugas besar ini, atau karena ia merasa tidak pernah benar-benar memiliki kehidupan pribadi yang memadai. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang, termasuk para pemimpin desa dan pejabat penting dari kota besar yang ingin mencoba ramuan Larasati. Ketika mereka datang, mereka juga membawa hadiah atau uang sebagai bentuk terima kasih. Namun, Larasati tidak pernah memandang materi sebagai hal yang penting. Ia merasa bahwa misi hidupnya adalah membantu orang, bukan untuk mencari keuntungan. Namun, meskipun ia tidak memikirkan hadiah atau uang, perhatian yang datang kepadanya mulai terasa semakin intens. Banyak pria yang datang lebih dari sekali, berharap bisa mendapatkan lebih dari sekadar ramuan ajaib. Mereka menawarkan cinta, melamarnya untuk menikah. Setiap kali itu terjadi, Larasati merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena bisa membantu banyak orang, tetapi di sisi lain, ia merasa seolah-olah ia tidak punya kendali atas hidupnya. Pada suatu hari yang cerah, seorang pria bernama Arjuna datang dari kota besar, membawa banyak hadiah untuk Larasati. Ia adalah seorang pria muda tampan yang memiliki status sosial tinggi, dan ia sangat tertarik dengan kecantikan serta keahlian Larasati dalam meramu obat. Arjuna sangat terkesan dengan ramuan Larasati yang berhasil mengembalikan vitalitas tubuhnya yang telah lama menurun. Namun, yang membuatnya lebih tertarik adalah kepribadian Larasati yang lembut dan penuh perhatian. Arjuna mulai sering datang untuk berbicara dengan Larasati, menanyakan kesehatannya, dan berbagi cerita tentang kehidupannya. Dari waktu ke waktu, ia mulai menunjukkan ketertarikannya secara lebih jelas. "Larasati," katanya suatu hari, "saya ingin lebih mengenal Anda. Anda adalah wanita yang luar biasa, dan saya merasa bahwa kita bisa saling melengkapi. Apakah Anda ingin menikah dengan saya?"
Larasati terdiam. Hatinya berdebar. Ia sudah sering mendengar pengakuan cinta dari para pria yang datang, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan Arjuna. Ia tampak tulus, dan ia sangat peduli dengan Larasati. Tetapi, apakah ia siap untuk membuka hati lagi setelah begitu lama menutupnya? "Mengapa Anda tertarik pada saya, Arjuna?" tanya Larasati, mencoba menjaga jarak emosional. "Karena saya melihat lebih dari sekadar kecantikan Anda," jawab Arjuna dengan penuh keyakinan. "Saya melihat ketulusan hati Anda, bagaimana Anda telah membantu banyak orang, dan bagaimana Anda mengabdikan diri untuk kebaikan orang lain. Saya ingin menjadi bagian dari hidup Anda, untuk berbagi kehidupan ini bersama-sama." Larasati merasa cemas. Ia telah menjalani hidup sebagai seorang janda yang mandiri, dan meskipun ia merasakan ketertarikan pada Arjuna, ia takut untuk membuka hatinya lagi. "Saya tidak bisa menikah, Arjuna. Saya memiliki tugas yang lebih besar, yaitu membantu mereka yang membutuhkan." Namun, Arjuna tidak menyerah. Ia kembali datang beberapa kali, membawa lebih banyak hadiah dan menawarkan cinta yang tulus. Pada suatu malam yang dingin, setelah banyak berdoa kepada Allah, Larasati akhirnya berkata, "Mungkin suatu hari saya akan bisa mencintai lagi, tetapi saat ini, saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan cara saya sendiri." Arjuna tersenyum. "Saya menghargai keputusan Anda, Larasati. Saya akan tetap mendukung Anda, apapun yang terjadi." Namun, Larasati tahu bahwa meskipun ia memilih untuk tetap sendiri, perasaannya terhadap Arjuna belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Apakah ia akan terus hidup dalam kesendirian dan fokus pada membantu orang lain, atau apakah ia akan memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk mencintai lagi? Kehidupan Larasati menjadi semakin rumit. Meskipun ia terus membantu pria-pria yang datang dengan berbagai masalah mereka, hatinya tetap kosong. Setiap malam, saat ia menatap langit yang penuh bintang, ia bertanya dalam hati, "Akankah aku terus hidup seperti ini? Akankah aku selamanya menjadi seorang penyembuh tanpa cinta?" Larasati merasa bahwa keputusan besar akan datang, dan ia harus siap menghadapinya. Hari demi hari, Larasati terus menjalani kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kesendirian. Pria-pria dari berbagai penjuru desa, kota, dan bahkan kota-kota besar semakin banyak berdatangan ke kaki Gunung Lawu. Mereka datang dengan harapan dan membawa masalah yang mengganggu kehidupan mereka. Masalah yang begitu pribadi dan memalukan, sehingga mereka merasa tidak ada tempat lain untuk mengungkapkannya selain di rumah Larasati. Larasati tidak hanya menyembuhkan tubuh mereka, tetapi juga membantu mereka untuk memperbaiki kondisi mental mereka. Setiap kali seorang pasien datang, ia mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan pengobatan yang mereka butuhkan, dan mengingatkan mereka bahwa setiap orang berhak merasa baik tentang diri mereka sendiri. Ia menjadi lebih dari sekadar penyembuh. Ia menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi mereka yang merasa telah kehilangan segalanya. Namun, meskipun Larasati merasa diberkati dengan kemampuan untuk membantu orang lain, ada perasaan kosong yang terus mengikutinya. Ia merasa semakin terisolasi, meskipun orang-orang datang dan pergi. Hatinya penuh dengan keinginan untuk memberikan lebih banyak, tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan sebuah kerinduan yang semakin kuat. Kerinduan akan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengabdian tanpa akhir. Sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong di dalam dirinya. Namun, ia tidak tahu apa itu, dan apakah ia bisa mendapatkannya. Pada suatu hari yang cerah, ketika Larasati sedang menyusun bahan-bahan herbal di halaman belakang rumahnya, seorang pria tua datang mengunjunginya. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Namanya adalah Pak Taryo, seorang bijak tua yang hidup di desa tetangga. Pak Taryo bukanlah orang yang datang untuk mencari ramuan atau pengobatan. Ia datang hanya untuk bertemu Larasati dan berbicara dengannya. "Larasati," kata Pak Taryo dengan suara pelan, "saya mendengar tentang kebaikan hatimu. Anda telah menyembuhkan banyak orang, tetapi saya melihat ada sesuatu yang hilang dari kehidupan Anda." Larasati menatap pria tua itu dengan penasaran. "Apa yang Anda maksud, Pak Taryo?"
Pak Taryo tersenyum lembut, lalu melanjutkan. Kita semua memiliki tujuan hidup yang lebih besar, Larasati. Anda telah melakukan banyak hal luar biasa. Namun saya bisa melihat bahwa Anda merindukan sesuatu yang lebih. Anda tidak hanya hidup untuk orang lain, tetapi Anda juga harus hidup untuk diri Anda sendiri. Kata-kata Pak Taryo menyentuh hati Larasati. Untuk pertama kalinya, ia merasa seseorang benar-benar memahami perasaannya. Selama ini, ia hanya mengorbankan dirinya untuk orang lain tanpa pernah memikirkan kebutuhannya sendiri. Ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang penuh dengan pengabdian, dan mulai merasa lelah dengan keputusan untuk selalu hidup sendiri. Apakah saya harus berhenti membantu orang lain? Tanya Larasati dengan ragu. Ini adalah hidup saya. Ini adalah misi saya. Pak Taryo menatapnya dengan bijak. Tidak, Anda tidak perlu berhenti membantu orang lain. Tetapi Anda juga harus memberi kesempatan untuk diri Anda sendiri. Anda bisa membantu orang lain, tetapi Anda juga berhak bahagia. Anda harus menemukan keseimbangan itu, Larasati. Kata-kata itu terus bergaung di pikiran Larasati. Ia merenung panjang setelah Pak Taryo pergi. Apa yang ia lakukan selama ini memang mulia. Tetapi apakah itu cukup untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan? Apa yang ia inginkan dalam hidupnya? Apakah ia bisa membuka hati untuk cinta lagi? Ataukah ia akan terus hidup dalam kesendirian, terjebak dalam misi hidupnya? Keputusan itu tidak mudah. Tetapi suatu malam, saat ia duduk di depan api unggun di rumahnya, Larasati akhirnya membuat keputusan. Ia tidak bisa terus hidup tanpa cinta. Ia ingin memiliki hidup yang lebih seimbang, hidup yang tidak hanya berfokus pada orang lain, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia ingin membuka hati, memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam. Namun, di saat yang bersamaan, ketegangan muncul dalam hidup Larasati. Beberapa pria yang telah lama datang ke rumahnya mulai menunjukkan ketertarikan lebih dalam. Mereka berharap untuk menikah dengannya, menawarkan segala yang mereka miliki sebagai bentuk penghargaan atas segala yang telah ia lakukan. Ada yang datang dengan surat cinta, ada yang datang dengan bunga, dan ada yang datang dengan janji-janji hidup bahagia bersama. Tetapi Larasati merasa bingung. Di satu sisi, ia merasa dihargai dan dicintai, namun di sisi lain, ia tidak yakin apakah itu adalah cinta yang tulus atau hanya bentuk rasa terima kasih yang dibalut dengan harapan. Ia tidak ingin terburu-buru membuat keputusan. Ia ingin memastikan bahwa jika ia membuka hati, itu adalah karena cinta yang sejati, bukan karena rasa terpaksa atau kewajiban. Suatu sore yang hangat, saat matahari mulai tenggelam di balik puncak Gunung Lawu, Larasati mendapat kunjungan dari seorang pria yang selama ini selalu menjadi bagian dari hidupnya. Arjuna. Setelah beberapa pertemuan dan percakapan, Arjuna kembali datang ke rumah Larasati dengan niat yang lebih serius. Larasati, kata Arjuna, suaranya penuh dengan ketulusan. Saya ingin melamar Anda. Saya telah lama mengagumi Anda, bukan hanya karena kecantikan Anda, tetapi juga karena dedikasi dan kebaikan hati Anda. Saya tahu Anda telah membantu banyak orang, tetapi izinkan saya membantu Anda. Izinkan saya menjadi bagian dari hidup Anda. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersama Anda. Larasati terdiam, hatinya berdebar kencang. Arjuna adalah pria yang baik, dengan hati yang tulus. Tetapi apakah ia siap untuk membuka hati lagi? Apakah ia siap untuk meninggalkan kehidupannya yang telah terbiasa, untuk memberikan tempat bagi seseorang yang lain? Larasati menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa bingung. Namun, di balik kebingungannya, ada rasa damai yang perlahan merayapi hatinya. Mungkin, kata Pak Taryo, inilah saatnya untuk menemukan keseimbangan, untuk membuka hati, memberi kesempatan pada dirinya sendiri, dan menerima cinta yang tulus. Arjuna, kata Larasati dengan suara lembut namun pasti, saya menghargai perasaan Anda. Dan saya juga merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara kita. Tetapi saya perlu waktu. Saya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang kita.
Arjuna tersenyum dengan penuh pengertian. Saya akan menunggu, Larasati. Saya tahu keputusan ini tidak mudah. Tetapi saya akan selalu ada di sini untuk Anda. Larasati merasa sebuah ketenangan yang datang dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidupnya hanya dengan fokus pada orang lain. Ia juga berhak bahagia, dan jika cinta itu datang, maka ia akan siap untuk menerima dengan hati yang terbuka. Namun, kehidupan Larasati tidak akan pernah sama lagi. Pilihan yang harus ia buat akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa keputusannya akan menentukan arah hidupnya selanjutnya. Setelah keputusan besar yang diambil Larasati, hidupnya perlahan berubah. Walaupun ia masih merasa bingung dan terombang-ambing, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan misi hidupnya, menyembuhkan mereka yang membutuhkan. Namun, kali ini ada perasaan baru yang membara dalam dirinya. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berani memberi ruang untuk dirinya sendiri, untuk merasakan cinta, meskipun itu berarti harus lebih berhati-hati dalam menerima orang lain. Arjuna, dengan segala ketulusan hatinya, tidak pernah berhenti mendekati Larasati dengan penuh kesabaran. Ia tahu bahwa wanita ini bukanlah orang yang mudah terbuka, namun ia juga tahu bahwa Larasati memiliki hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Arjuna memberikan ruang bagi Larasati untuk mencari jawabannya sendiri, tanpa pernah menekan atau memaksanya. Namun, meskipun kehidupan Larasati sedikit banyak mulai berubah, antrian pasien di depan rumahnya tidak pernah surut. Orang-orang yang datang dari berbagai tempat dengan berbagai latar belakang terus berdatangan. Mereka datang karena mereka percaya pada keajaiban ramuan yang Larasati ciptakan. Ada yang datang untuk mengatasi masalah kesehatan fisik, ada yang datang karena kehilangan harapan dalam hidup mereka. Mereka semua datang ke kaki Gunung Lawu dengan keyakinan bahwa mereka bisa sembuh, atau setidaknya mendapatkan secercah harapan. Setiap hari, Larasati menerima mereka dengan senyum, memberikan obat, dan mendengarkan keluhan mereka. Namun, meskipun ia sangat sibuk, ada satu hal yang selalu ia pikirkan. Bagaimana jika ada kesempatan bagi dirinya untuk hidup lebih bahagia? Apakah ia bisa memiliki kedamaian dalam hati, seperti yang diberikan kepada orang lain? Arjuna terus mengunjunginya, menawarkan cinta dan dukungannya. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang masa depan, tentang kemungkinan untuk membangun hidup bersama. Meskipun Larasati merasa takut, ia juga merasakan kenyamanan dalam kehadiran Arjuna. Ia tidak lagi merasa kesepian. Namun, meskipun ia telah menemukan seseorang yang mungkin bisa mengisi kekosongan hatinya, Larasati tidak bisa melupakan misi yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Kehidupan di kaki Gunung Lawu menjadi bagian dari dirinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kebahagiaan pribadi. Ia merasa terpanggil untuk terus menyembuhkan dan memberi. Waktu berlalu, dan meskipun banyak pria datang mencoba meraih hatinya, Larasati tetap teguh pada keputusan yang ia buat untuk tidak terburu-buru dalam memilih pasangan hidup. Ia tahu bahwa cinta sejati harus datang dengan kesabaran, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia temukan dengan mudah. Tetapi, meskipun hatinya ragu, Larasati tetap memberi kesempatan untuk hidupnya berubah. Arjuna semakin hadir dalam kehidupannya, membantunya di rumah dan bahkan membantu mempersiapkan ramuan-ramuan yang banyak dicari oleh pasien-pasiennya. Mereka mulai bekerja sama, dan meskipun Larasati tak pernah berkata secara langsung, ia mulai merasakan bahwa kehadiran Arjuna memberinya harapan baru. Pada suatu malam yang cerah, saat Larasati sedang duduk di teras rumahnya, Arjuna datang dengan senyum yang penuh harapan. "Larasati," katanya dengan lembut, "saya ingin Anda tahu bahwa saya akan selalu mendukung apapun keputusan Anda. Saya akan ada untuk Anda, tidak peduli apapun yang terjadi." Larasati menatapnya dalam-dalam, merasakan sebuah perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Arjuna," jawabnya perlahan, "saya tidak tahu apakah saya siap untuk sepenuhnya membuka hati saya, tetapi saya tahu satu hal, saya merasa lebih hidup dengan Anda di sini. Terima kasih telah memberi saya waktu dan ruang untuk menemukan jalan hidup saya sendiri." Mereka berdua saling menatap, dan meskipun tidak ada kata-kata yang terucap,
Keduanya tahu bahwa sebuah babak baru dalam kehidupan mereka telah dimulai. Larasati terus menjalani kehidupannya dengan semangat yang baru, tetap menyembuhkan orang-orang yang datang dengan masalah mereka. Namun, kali ini, ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Arjuna selalu ada di sampingnya, memberi dukungan yang tulus tanpa mengharapkan lebih. Mereka membangun kehidupan bersama, tidak terburu-buru, tetapi penuh dengan kebahagiaan yang datang dengan kesabaran. Waktu terus berjalan, dan Larasati tetap menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi banyak orang. Meskipun antrian panjang terus mengular di depan rumahnya, ia selalu memiliki waktu untuk memberi senyum, memberi nasihat, dan memberi obat. Namun, di hatinya, ia tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang memberi kepada orang lain. Ia juga berhak merasakan cinta, merasakan kebahagiaan yang sejati. 100 tahun kemudian, Larasati yang kini sudah sangat tua, tetap dikenal sebagai wanita yang tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati. Ramuan yang ia ciptakan telah digunakan oleh generasi demi generasi. Gunung Lawu, yang dulu sepi, kini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan kenangan dan kisah tentang seorang wanita yang mengabdikan hidupnya untuk orang lain. Larasati meninggal dengan damai di rumah kecilnya, dikelilingi oleh orang-orang yang telah ia bantu. Namanya tetap dikenang oleh banyak orang sebagai wanita yang tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi juga memberikan harapan dan cinta yang abadi. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.